Di sini kita akan menjelaskan tentang generalisasi sejarah. Ini adalah anggota kelompok kami. Yuk kita langsung saja masuk ke materi pertama. Apa itu generalisasi sejarah? Nah, generalisasi sejarah adalah suatu pekerjaan yang menyimpulkan dari yang khusus menjadi umum. Generalisasi sejarah bertujuan untuk menyederhanakan suatu peristiwa sejarah dan menarik kesimpulan umum. Generalisasi sejarah dapat digunakan sebagai hipotesis deskriptif, yaitu sebagai dugaan sementara yang bersifat konseptual. Saintifikasi. Saintifikasi merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan pengamatan dan data yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Ini adalah generalisasi yang mencerminkan pola atau hukum alam yang diidentifikasi melalui penelitian saintifik. Contoh saintifikasi dalam sejarah adalah revolusi di Eropa, bagian Marxisme yang merupakan sebuah perjuangan kelas. Saintifikasi juga dapat membantu sejarawan dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam sejarah. Namun sejarawan harus berhati-hati dalam melakukan saintifikasi agar tidak membuat kesimpulan yang salah atau menghilangkan informasi yang penting. Kemudian selanjutnya ada simplifikasi, yang merupakan kesimpulan atau generalisasi yang terlalu sederhana atau terlalu umum. Seringkali tidak mempertimbangkan kompleksitas atau variasi yang sebenarnya ada dalam situasi atau data yang dihadapi. Simplifikasi dilakukan agar sejarawan dapat memahami peristiwa sejarah secara lebih mudah dan cepat. Contoh simplifikasi dalam sejarah adalah Pulau Madura yang disederhanakan sebagai ekologi Tegal yang sering mengalami kelangkaan sumber. Generalisasi konseptual merupakan generalisasi yang dibuat berdasarkan konsep atau ide tertentu. Sebagai contoh, generalisasi konseptual dalam sejarah yang menggambarkan fakta adalah konsep Dark Age atau zaman kegelapan dan konsep Renaissance atau zaman kebangkitan. Generalisasi personal merupakan generalisasi yang mengandaikan seseorang dengan hal yang bersifat umum. Sebagai contoh, dalam ilmu sejarah, mengidentifikasikan peristiwa dengan peranan seorang pahlawan disebut dengan teori pahlawan dalam sejarah. Misalnya, Partai Sarekat Islam yang identik dengan Samanhudi dan Cokroaminoto. Generalisasi tematik, yaitu generalisasi yang mengacu pada tema tertentu atau biasanya judul buku sama dengan topik buku. Contohnya, buku Mahatma Gandhi 1869 sampai 1948. Seperti judulnya, An Autobiography or My Experience with Trust, menceritakan yaitu percobaan Gandhi untuk menyatakan kebenaran. Buku ini berisi kisah hidup Gandhi, keluarganya, sekolahnya, perjuangannya bersama para buruh India di Afrika, dan perjuangan di India. Generalisasi spatial, yaitu generalisasi yang berupa kesimpulan umum tentang tempat. Contohnya, generalisasi bahwa iklim dan geografi memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan peradaban. Sebagai contoh, peradaban Mesir kuno berkembang di sepanjang Sungai Nil karena kondisi geografisnya yang cocok untuk pertanian. Generalisasi periodik yaitu generalisasi yang membahas atau berbicara mengenai suatu periodisasi atau pembabakan waktu yang memuat suatu gambaran peristiwa pada masa itu. Contoh dari generalisasi periodik ini yaitu orang-orang barat sering menyebut zaman pertengahan di Eropa adalah zaman kegelapan,
dan sesudahnya adalah zaman Renaissance yang merupakan zaman kebangkitan. Generalisasi sosial adalah sebuah generalisasi yang harus dispesifikasikan, sebab sejarah adalah ilmu yang sekaligus melakukan generalisasi dan spesifikasi. Dengan begitu, tulisan sejarawan diharapkan akan berimbang. Contoh dari generalisasi sosial ini yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Generalisasi kausal. Generalisasi kausal adalah generalisasi tentang sebab musabab kesinambungan, perkembangan, pengulangan, dan perubahan sejarah. Contoh dari generalisasi kausal yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Sejarawan sering mengidentifikasi kausalitas antara Perang Dunia I yang membuka jalan bagi ketegangan dan ketidakstabilan politik dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Mereka berargumen bahwa ketidakpuasan dan perselisihan pasca Perang Dunia I menjadi pemicu utama untuk Perang Dunia Kedua. Generalisasi kultural. Generalisasi kultural adalah generalisasi dalam membuat kesimpulan umum yang berdasarkan teori budaya. Contohnya, era kolonialisme Eropa. Selama masa kolonialisasi Eropa di berbagai bagian dunia, terjadi generalisasi kultural melalui pertukaran budaya dan adaptasi unsur-unsur budaya Eropa oleh masyarakat lokal dan sebaliknya. Generalisasi sistemik yaitu sebagai membuat kesimpulan umum tentang adanya suatu sistem dalam sejarah. Contohnya itu sejarah ekonomi, hubungan Afrika, Amerika, dan Eropa sebelum Perang Saudara dapat digambarkan sebagai sebuah sistem. Afrika mengirim tenaga budak ke Amerika, Amerika mengirim bahan mentah atau kapas ke Eropa, dan Eropa atau Inggris mengirim barang jadi tekstil ke Afrika. Generalisasi struktural yaitu membuat kesimpulan struktur fisik maupun non-fisik seseorang atau lembaga agar mudah dikenali ataupun dibedakan. Contohnya, ciri fisik orang Indonesia memiliki cara berjalan, struktur tubuh, berkulit sawo matang, gerak-gerik tubuh, cara bicara, dan cara diam kita berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, jika kita pergi ke luar negeri, banyak orang asing menegur orang Indonesia dan ditegur menggunakan bahasa Indonesia oleh orang kulit putih. Karena mereka sudah mempelajari susunan kita, struktur kita, dan membuat generalisasi struktural tentang orang Indonesia.